warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada mata pelajaran administrasi kepegawaian, kita akan melanjutkan proses belajar mengajar secara daring, yaitu dengan memanfaatkan Google Classroom. Ibu harap anak-anak semua tetap semangat dalam menjalankan proses pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Nah, adapun topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu mengenai cuti pegawai. Ibu harap anak-anak semua menonton serta menyimak video yang telah Ibu sajikan. Pada materi cuti pegawai ini, ada 4 topik yang harus anak-anak kuasai dan akan Ibu jelaskan. Yang pertama yaitu mengenai pengertian cuti, yang kedua landasan hukum cuti, yang ketiga tujuan pemberian cuti, dan yang keempat macam-macam cuti pegawai. Nah, langsung saja masuk pada topik yang pertama, yaitu tentang pengertian cuti. Yang dimaksud dengan cuti yaitu keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Materi yang kedua yaitu dasar hukum cuti. Bagi PNS mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang cuti PNS. Bagi pegawai swasta mengacu pada peraturan yang terdapat pada organisasi atau perusahaan masing-masing. Adapun tujuan pemberian cuti yaitu memberikan kesempatan istirahat bagi PNS untuk menjamin kesegaran jasmani dan rohani dan untuk kepentingan PNS yang bersangkutan. Materi kita selanjutnya adalah jenis-jenis cuti. Ada 6 jenis cuti. Yang pertama, cuti tahunan. PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 tahun secara terus-menerus berhak atas cuti tahunan. Lamanya cuti tahunan adalah 12 hari kerja. Cuti tahunan dapat diambil secara terpecah-pecah dengan ketentuan setiap bagian tidak boleh kurang dari 3 hari kerja. Cuti tahunan yang tidak diambil dalam tahun yang bersangkutan dapat diambil dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 hari kerja, termasuk cuti tahunan dalam tahun yang berjalan. Cuti tahunan yang tidak diambil dalam kurun waktu 2 tahun berturut-turut atau lebih dapat diambil dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 hari kerja, termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang berjalan. Jenis cuti yang kedua adalah cuti besar. Setiap PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 tahun secara terus-menerus berhak atas cuti besar yaitu selama 3 bulan, termasuk cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan. Yang dimaksud bekerja secara terus-menerus adalah bekerja dengan tidak terputus karena menjalankan cuti di luar tanggungan negara atau karena diberhentikan dari jabatan negara dengan menerima uang tunggu. Cuti besar yang tidak diambil oleh PNS yang bersangkutan tepat pada waktunya dapat diambil pada tahun-tahun berikutnya. Tetapi keterlambatan pengambilan cuti besar itu tidak dapat diperhitungkan untuk pengambilan cuti besar kurang dari 3 bulan. Maka sisa cuti besar yang menjadi haknya dihapus. Apabila ada kepentingan dinas yang mendesak, maka pelaksanaan cuti besar dapat ditangguhkan untuk paling lama 2 tahun. Jenis cuti selanjutnya adalah cuti sakit. PNS yang sakit selama 1 atau 2 hari harus memberitahukan kepada atasannya baik secara tertulis maupun dengan pesan melalui perantara orang lain. PNS yang sakit lebih dari 2 hari sampai dengan 14 hari harus mengajukan permintaan cuti sakit secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter, baik dokter pemerintah maupun dokter swasta. PNS yang sakit lebih dari 14 hari harus mengajukan permintaan cuti sakit secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter, baik dokter pemerintah maupun dokter swasta yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Jenis cuti yang keempat adalah cuti bersalin.
PNS wanita berhak atas cuti bersalin untuk persalinan anaknya yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Sedangkan untuk persalinan anak yang keempat dan seterusnya kepada PNS wanita tersebut tidak diberikan cuti bersalin, tetapi dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara. Pegawai negeri sipil wanita yang akan bersalin untuk yang keempat dan seterusnya apabila menjelang saat persalinan tersebut mempunyai hak atas cuti besar dapat menggunakan cuti besar tersebut sebagai cuti persalinan. Lamanya cuti besar adalah 1 bulan sebelum dan 2 bulan setelah persalinan. Jenis cuti yang kelima adalah cuti karena alasan penting. Pegawai negeri sipil dapat cuti karena alasan penting untuk paling lama 2 bulan. Yang dimaksud cuti karena alasan penting adalah cuti karena yang pertama, ibu, bapak, istri, suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia. Yang kedua, salah seorang anggota keluarga yang dimaksud dalam huruf di atas meninggal dunia, dan menurut ketentuan hukum yang berlaku, PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal itu. Yang ketiga, untuk melangsungkan perkawinan pertama. Yang keempat, alasan penting lainnya yang ditetapkan oleh Presiden untuk mendapatkan cuti karena alasan penting. PNS harus mengajukan secara tertulis dengan menyebutkan alasannya kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti. Jenis cuti yang terakhir adalah cuti di luar tanggungan negara. Cuti di luar tanggungan negara dapat diberikan kepada PNS yang bekerja sekurang-kurangnya 5 tahun dan secara terus-menerus, dan adanya alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak. Yang dimaksud dengan alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak, misalnya, seorang PNS wanita yang suaminya bertugas di luar negeri sehingga mengharuskan PNS wanita tersebut mendampingi suaminya di tempat tugas itu. Kemudian, cuti di luar tanggungan negara hanya dapat diberikan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang memberikan cuti setelah mendapat persetujuan dari Kepala BKN. Selanjutnya itu cuti di luar tanggungan negara bukanlah hak. Karena itu, permintaan cuti di luar tanggungan negara dapat dikabulkan ataupun ditolak oleh pejabat yang berwenang demi kepentingan dinas. Nah, Anda semua, itu tadi beberapa materi yang berkaitan dengan cuti pegawai. Selanjutnya, silahkan mengikuti pembelajaran melalui Google Classroom. Jangan lupa untuk mengambil absensi dan mengerjakan tugas-tugas yang telah Ibu sediakan di Google Classroom. Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.